Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman serba online, kita sering sekali mendapatkan informasi-informasi tentang kekerasan seksual. Bahkan kekerasan seksual itu terjadi di banyak sekali lingkungan, bahkan di lingkungan pondok pesantren maupun di lingkungan keluarga itu sendiri. Contoh beberapa kasus yang viral tentang kekerasan seksual yaitu video berikut. Kasus predator seks di Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Kelurahan Kunciran Indah. Atau video berikut. Di Palembang ditangkap polisi karena mencabuli anak kandungnya sendiri. Dan masih banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual yang ada di Indonesia ini dan viral. Tapi sebenarnya apa sih kekerasan seksual itu sendiri? Jadi menurut jurnal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, kekerasan seksual adalah perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan penyerangan tubuh maupun fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan gender yang berakibat pada penderitaan psikis maupun fisik. Kekerasan seksual itu sendiri terbagi dari beberapa jenis, di antaranya kekerasan secara verbal, kekerasan secara non-fisik, kekerasan secara fisik, dan kekerasan secara online. Lalu, tahapan apa yang perlu kita lakukan untuk mencegah adanya kekerasan seksual? Yang pertama, kita sebagai guru harus memberikan pendidikan tentang kekerasan seksual kepada anak didik kita. Kalau di TK, kita bisa memberikan penjelasan kepada anak-anak tentang mana sih bagian tubuh yang bisa disentuh oleh orang lain dan mana yang tidak bisa disentuh oleh orang lain. Hal ini bisa dilakukan dengan lagu, semisal lagu sentuhan boleh, sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Selain itu, di sekolah ataupun di desa, kalau di sekolah sering ya adanya parenting tentang kekerasan seksual, tentang pendidikan anak. Itu banyak sekali dilakukan di lingkungan sekolah. Tapi tidak semua orang menyekolahkan anak. Ada juga yang tidak. Dan ini bisa juga dilakukan dengan parenting yang diadakan oleh desa. Bisa melalui kegiatan PKK ataupun undangan di desa, balai desa untuk adanya seminar parenting tentang kekerasan seksual. Kenapa? Karena pada dasarnya anak itu masih masuk dari kewajibannya pemerintah. Oke? Nah, mungkin sudah ada nih desa yang mengadakan parenting tentang kekerasan seksual, KDRT dan sebagainya. Boleh tulis di kolom komentar desa mana yang sudah melakukan ini ya, luar biasa. Selanjutnya tahap kedua yaitu jika anak sudah mengalami kekerasan seksual, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita perlu melakukan laporan pada pihak yang berwajib, pihak yang berwenang, bisa di kepolisian ataupun di KPPA atau Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berikutnya, bisa melakukan olah visum sebagai bukti bahwa dia mengalami kekerasan fisik. Bisa juga bukti screenshot jika dia mengalami kekerasan seksual secara online. Bisa juga video jika dia mengalami kekerasan seksual secara verbal atau non fisik, itu bisa di video saat dia mengucapkan atau sebagainya sebagai alat bukti. Tapi ini memang agak sulit ya. Berikutnya yaitu melakukan konsultasi dengan psikolog ataupun psikiater tentang tahap selanjutnya apa yang perlu dilakukan. Jika kekerasan seksual ini memang sudah pada tahap yang berat, yang pertama bisa melakukan terapi. Biasanya di KPPA itu sudah ada runtutannya sendiri ya. Kedua, yaitu menjauh dari lingkungan yang menimbulkan trauma tersebut. Ketiga, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi berikan kegiatan-kegiatan positif pada anak agar ia melupakan trauma yang ia derita. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.